Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di pekan kemarin kita sudah membahas sedikit tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulai diterima di kota Madinah. Ya, diawali dengan pada musim haji, ya 6 orang langsung masuk Islam di malam itu, ya didakwai oleh Rasulullah dan mereka masuk Islam. Dan dari mereka salah satunya tersebarlah Islam di kota Madinah. Ya. Sampai itu kemarin. Baik, sekarang coba lihat semuanya halaman 10. Ya. Langsung ke halaman 10, semuanya lihat. Setahun sudah Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah. Jadi selain 6 orang tadi yang masuk Islam waktu haji, ya, Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah, ya. Dan dengan izin Allah banyak dari suku Aus dan Khazraj yang masuk Islam. Ya, jadi kalian kalau mau tahu jasanya, ya, atau pahala dari penduduk Madinah itu mengalir, ya, sebagian besarnya ke Mus'ab bin Umair karena beliaulah yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mendakwahi penduduk kota Madinah. Ya. Musim haji pun tiba, Mus'ab kembali ke Mekah bersama 75 orang muslimin dari kota Mekah. Waduh, mantep kan? Sekarang 75 datang ke Madinah. Ya, musim haji tahun berikutnya tentu. Ya, kalau yang 6 orang kemarin ya tahun musim haji waktu tahun kemarin. Mereka terdiri dari 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Seperti yang sudah-sudah mereka berencana bertemu Rasulullah di tanah Aqabah. Semuanya dirahasiakan agar kaum musyrik Quraisy tidak mengetahui. Sebab kalau mengetahui ya pasti diganggu, pasti dihalang-halangi. Ya, apalagi mereka semua kan walaupun banyak tapi mereka kan tamu, ya tamu. Jadi mereka bertemu Rasulullah di tanah Aqabah. Pada tengah malam rombongan pergi ke tanah Aqabah di Mina sambil mengendap-endap. Ya, jalannya pelan-pelan, ya tidak dengar berisik nggak berisik, hening. Mereka memilih jalan berperbukitan untuk menghindari orang-orang Quraisy sengaja, ya, karena memang di sana juga ya naik turun bukit. Malam itu Rasulullah datang bersama paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau membacakan ayat Al-Quran kepada mereka. Setelah itu beliau berkata, aku minta kalian berbaiat malam ini. Ya, aku minta kalian berbaiat, ya, sumpah setia, berjanji kepada Rasulullah. Kalian akan melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri-istri dan anak-anak kalian. Mereka pun menyanggupi. Wahai Rasulullah, apabila Allah telah memberikan kemenangan, apakah engkau akan meninggalkan kami? Salah seorang di antara mereka. Ya, aku akan menjalani hidup bersama kalian, jawab beliau. Ya, aku akan memerangi siapapun yang memerangi kalian dan berdamai dengan siapapun yang kalian ajak damai. Ya, kata Rasulullah seperti itu. Mendengar hal itu, mereka semakin yakin, mereka bersumpah akan menepati janji mereka sekalipun harus mengorbankan seluruh harta dan kehilangan para pemimpin. Wahai Rasulullah, apa yang kami peroleh jika kami menepati janji? Tanya seorang daripada mereka. Rasulullah menjawab, surga. Ya, jadi diiming-imingi langsung dengan surga, bukan dengan harta benda, bukan dengan peternakan, tapi dengan surga. Meskipun saat itu surga belum terlihat, tapi mereka yakin surga ada. Sama seperti kita, seperti kalian, ya, puasa sebulan penuh, menahan lapar, menahan haus agar bisa masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Padahal kita belum pernah melihat surga, tapi kita yakin kita akan memasukinya insya Allah. Inilah yang namanya keimanan.
Peristiwa ini dikenal dengan Baiat Aqobah kedua. Ya. Setelah itu mereka pun kembali ke kemah-kemah mereka. Pada pagi harinya mereka bersiap untuk kembali ke Madinah. Ternyata pertemuan semalam tercium, ya, terdengar, ya, terdeteksi oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy tahu, padahal tadi malam sudah mengendap-endap, sudah sembunyi-sembunyi. Mereka pun mendatangi perkemahan orang-orang Madinah, namun sampainya di sana orang-orang itu telah pergi. Ya. Sekarang halaman 11, coba kalian lihat makar kaum Quraisy di Darun Nadwah. Ya, makar kaum Quraisy di Darun Nadwah. Setelah peristiwa Baiat Aqobah yang kedua, kaum musyrik Quraisy mengetahui betapa Rasulullah SAW mempunyai banyak pengikut di Madinah. Ya, orang kafir Quraisy tidak suka tentunya, karena di Madinah ternyata pengikut Rasulullah yang masuk Islam jauh lebih banyak daripada di Mekah sendiri. Padahal beliau sudah di Mekah bertahun-tahun, lahir di situ. Mereka juga mengetahui bahwa selama ini kaum muslimin di Mekah menjalin hubungan dengan saudara-saudara mereka di Madinah. Kenyataan ini benar-benar sebuah ancaman yang tidak boleh mereka abaikan. Para pemuka Quraisy kembali berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini tempat biasa orang-orang kafir Quraisy ngumpul untuk rapat, ya kalau kita di sini. Mereka memeras otak untuk menghentikan dakwah Islam yang terus berkembang. Ya, tidak bisa, buktinya sekarang dakwah Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sebagian mereka ada yang mengusulkan Nabi dipenjara saja, ya biar nggak bisa dakwah. Ada juga yang ngusulin diusir aja dari Mekah. Namun usulan-usulan tersebut tidak mendapat persetujuan dari semua yang hadir. Abu Jahal lalu tampil mengutarakan pendapatnya. Ya, Abu Jahal laknatullah alaih, ya. Tiap-tiap suku, kata Abu Jahal, yang berasal dari Quraisy harus menyiapkan seorang pemuda. Ya, sejenak orang-orang menduga-duga apa tujuannya. Mereka diberi pedang yang paling tajam untuk membunuh Muhammad secara bersama-sama. Ya, ini Abu Jahal, ngeri usulnya. Kalau yang pertama tadi dipenjara, yang kedua diusir, ya. Masih lebih ringan, ini dibunuh oleh 11 orang, disiapkan, ya. 11 orang di sini. Tiap-tiap suku. Dengan begitu Bani Abdul Manaf dan Bani Hasyim, ya, menjadi nenek moyang dari Rasulullah, Bani Abdul Manaf dan Bani Hasyim tidak akan berani membalas dendam, karena mereka pasti akan berhadapan dengan semua suku Quraisy yang ada di kota ini. Ya. Jadi ada beberapa kabilah di situ, ada 11 kabilah kurang lebih, ya. Dikumpulkan mereka jadi satu yang paling hebat pemuda-pemudanya dan diberi pedang-pedang untuk membunuh Rasulullah. Bani Abdul Manaf dan Bani Hasyim merupakan keluarga dan kerabat Rasulullah. Abu Jahal juga meminta agar suku-suku itu menebus kematian Muhammad nantinya dengan harta mereka. Dengan begitu mereka tidak perlu khawatir akan terjadi perang suku di antara mereka. Usulan tersebut secara bulat diterima oleh semua pemuka Quraisy yang hadir. Mereka tinggal menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan hal itu. Makar Quraisy ini Allah abadikan dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ya, Allah abadikan, dan Allah tahu, Allah Maha tahu tentang makar mereka. Apakah Rasulullah bisa dibunuh? Ya, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya agar tidak panjang audionya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.